adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, kayaknya masih kurang semangat Kakak Igin. Kita ulangi sekali lagi karena kita sedang dalam suasana kemerdekaan negara Indonesia. Jadi kita harus tetap semangat. Harus Bu Guru. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah memang luar biasa semangatnya. Tapi kalau kita mau memuji Tuhan, gak cuma harus semangat, tapi kita juga harus fokus. Nah, karena itu kita mau latih kefokusan kita dulu dengan nyanyi cuip-cuip. Nah, kayak mana sih lagu cuip-cuip itu? Nanti di refnya kita berpasangan ya, berdua. Jadi kalau teman-teman di rumah gak punya teman, gak punya saudara, boleh panggil mama papa, kakek, neneknya, kakak juga ya. atau siapa saja yang ada di sekitar buat jadi teman nyanyi lagu ini. Lagunya nanti seperti ini ya, gerakan di bagian refnya itu kita tepuk tangan sendiri, bagian atas, bagian bawah, kiri kanan, terus tepuk teman atas bawah, terus tepuk lagi tangan bawah atas. Bisa? Bisa dong ya pasti. Kita mulai ya lagunya cuip-cuip. Konsentrasi? Belum? Sekali lagi. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Adik-adik di rumah sepertinya sudah pada fokus semua, tapi Kurang bersuka cita kayaknya. Jadi kita harus juga bersuka cita ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak Egy. benar banget Kak Via. Jadi kita angkat satu pujian lagi, oh sukacitaku. Semua adik-adik tetap berdiri ya, kita gerakan pujian ini. Semua harus semangat, bersuka cita dan fokus memuji Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku bertemu selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku bertemu juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Wah, adik-adik yang di rumah sudah bersuka cita semua. Kita mau berdoa votum yang akan dipimpin oleh Pendeta Nelmin Mangalik MTH. Tapi sebelumnya itu kita mau menyanyi Yesus ku datang padamu. Adik-adik yang di rumah, berdiri yang bagus, berdiri yang sopan. Kita nyanyikan lagu ini, Bapakku datang padamu, dengan sikap hati kita yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita ulangi pujian kita, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Doa votum. Baik, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kebaktian kami pada saat ini, dari awal hingga berakhirnya kami serahkan. Jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
hebatnya mereka memuji Tuhan. Senang sekali lihat anak sekolah minggu boleh semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, Meskipun mereka masih kecil-kecil, tapi Betul mereka sekali. semangat sekali Betul memuji sekali. Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu nggak? Mau kita gede, mau kita kecil, mau pendek, mau tinggi, Tuhan cinta kita semua dan membuat kita berharga. Yuk adik-adik sekolah minggu semuanya berdiri dan kita nyanyikan lagu Big or Small. big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Takkan bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita mau lanjut lagi memuji nama Tuhan karena Tuhan sudah membuat kita berharga bagi Dia. Berarti tubuh kita itu Harus digunakan untuk Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan setiap bagian dari tubuh kita untuk terus memuji dan memuliakan nama sekali, Tuhan. guru. Nah, kita lanjut memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting-tong. Amin. Hati gunakan tubuhmu. Ting-tong. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting-tong. Amin. Oke, kata lagu kita hati-hati gunakan Tubuhmu. Nah, adik-adik sekolah minggu kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Silakan berdiri.
Berdiri yang sopan, berdiri yang rapi karena kita mau mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Akan duduk kembali. Saat ini kita mau berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Guru Rita. Kepada Ibu Guru Rita dipersilakan. Adik-adik, semua tenang ya. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah berkenan menolong dan menyertai kami, masing-masing kami dari guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang telah kami lewati. Tuhan telah bersama-sama dengan kami, menolong kami dalam segala aktivitas kami, Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama, beribadah sekolah minggu secara online. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk kesetiaan anak-anak sekolah minggu beribadah pada pagi hari ini. Ya Bapa di dalam surga, kami terus mendukung anak-anak sekolah minggu dalam doa. Kiranya Kau berkenan menolong mereka dalam menjalani kehidupan, baik yang masih kecil maupun yang sudah sekolah. Tuhan menolong mereka agar mereka dapat bertumbuh sehat dan kuat di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, hindarkanlah anak-anak sekolah minggu ini dari COVID. Tolong mereka Tuhan, jaga dan peliharakan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah sekolah. Tuhan menolong mereka agar dapat mengikuti pendidikan dengan baik, mengikuti pendidikan dari rumah dengan baik, dengan tekun dan sabar. Sehingga Tuhan, mereka dapat berhasil oleh karena pertolongan Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani Tuhan dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kami semua. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk para gembala kami. Tuhan memberkati para gembala kami agar mereka juga tetap setia dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Bapa, pada pagi hari ini kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong agar firman Tuhan dapat disampaikan pada pagi hari ini kepada kami semua, kepada anak-anak sekolah minggu yang mendengar di rumah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Lanjut ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saat ini kita mau dengar firman Tuhan nih, tapi sebelum itu kita mau dengar persembahan pujian lagi. Oh iya, kita mau dengar persembahan Iya. pujian dari pastori. Bukan, dari sektor gereja. Oh iya, Ih, benar. kayak gini nih lupa. Sektor gereja dipersilahkan. Tuhan punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam. Cinta Tuhan, cinta sesama,
Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Anak Tuhan punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo bukalah hati. Anak Tuhan punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Nah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi bagusnya sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya Kak Via. Iya, betul Kita sekali. nyanyi Berani Tampil Beda. Kita nyanyikan lagu ini supaya saat kita mau dengar firman nanti kita sudah siap lawan si iblis. Adik-adik yang ada di rumah silahkan berdiri ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita nyanyikan Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Shalom, selamat pagi semuanya adik-adik sekolah minggu yang beribadah dari rumah masing-masing. Semoga semuanya ada sehat-sehat dan pada pagi hari ini Ibu Guru tanya kabarnya. Apa kabar adik-adik di rumah? Ibu Guru harap semua sehat-sehat dan semangat. Semoga tetap bersemangat di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu yang mana kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa dan saatnya kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Adik-adik masih semangat? Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari adik-adik lipat tangan. Kita berdoa. 1, 2, 3. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa. Tuhan sudah menyertai kami, di dalam kami boleh memuji-muji namamu. Kami boleh menyembah Tuhan.
Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati pendengaran setiap adik-adik, pemahaman sehingga dapat mendengar dengan baik, dapat mendengarkan firman dan memahami, terlebih khusus dapat melakukannya dalam kehidupan mereka setiap saat. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Guru yang akan dilalui oleh cerita firman-Mu, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, minggu lalu kita sudah mendengar cerita firman tentang 10 hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Nabi Musa yang telah dipakai secara khusus, dipanggil secara khusus oleh Allah untuk naik ke Gunung Sinai dengan membawa perintah Allah dengan 2 loh batu. 10 perintah Allah itu terbagi 2. Pertama, mengasihi Allah, dan yang kedua, mengasihi sesama. Minggu lalu kita sudah belajar dari hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga dan keempat. Artinya kita sudah belajar mengasihi Allah. Dan saat ini Ibu Guru mau melanjutkan perintah Allah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Jadi hari ini atau pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari perintah yang kelima sampai dengan perintah Allah yang ke-10. Firman-Nya kita akan melihat, kita akan membaca. Adik-adik yang di rumah silakan dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan yang mana Keluaran 20 lanjutan dari pembacaan firman minggu lalu. Dan hari ini atau pagi ini kita akan membaca dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ibu Guru ulangi, firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca. Sekarang yang bisa membaca itu dari TK sudah ada yang bisa membaca, TKB sudah bisa membaca, apalagi kelas 1 SD. Ya, yang masih kecil-kecil bisa didengar saja dari mama yang membacakan atau kakak-kakak yang membacakan. Kalau sudah siap, Ibu Guru akan membacakan, adik-adik di rumah akan memperhatikan pada Alkitabnya masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12 mulai. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 13, jangan membunuh. Ayat 14, jangan berzina. Ayat 15, jangan mencuri. Ayatnya yang ke-16, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki,
atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Amin atas pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, Ibu Guru sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar lanjutan dari ke-10 firman Allah yang sudah disampaikan oleh Pak Guru minggu lalu, yaitu 4 hukum atau 4 perintah. Dan hari ini kita akan belajar adalah hukum atau perintah yang kelima. Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hukum yang kelima ini menjelaskan tentang bagaimana menghormati bukan hanya orang yang melahirkan kita, tetapi di sini ditekankan, dikatakan bahwa orang yang kita tuakan, orang yang lebih tua dari kita, setiap orang yang lebih tua daripada kita, Tuhan menghendaki agar kita menghormati mereka atau kita menghargai mereka. Bagaimanakah kita menghormati mereka? Kita hormat seperti menghormati bendera? Tidak, adik-adikku. Tetapi kita menghormati mereka. Misalnya, kita mau ke sekolah, kita pamit sama orang tua kita. Kita minta izin sama orang tua kita. Kalau mama dan papa tidak ada, kita pamit siapa saja yang ada di rumah atau orang yang kita tuakan. Menghormati berarti kita melakukan perintah Allah. Kita melakukan perintah Tuhan. Nah, salah satunya kita ketemu di jalan dengan orang yang sudah tua, nenek-nenek yang bungkuk-bungkuk. Apa yang kita lakukan? Adik-adik, mungkin dia membutuhkan pertolongan kita untuk kasih menyeberang dia. Atau pada saat kita bertemu di pagi hari, kita sampaikan, kita kasih salam. Selamat pagi Nek, atau selamat pagi Kek, atau selamat pagi Kak. Nah, itu adalah contoh melakukan perintah Allah yang kelima. Nah, kita akan lihat perintah yang keenam. Apa bunyi perintah Allah yang disampaikan oleh Musa? Yaitu jangan membunuh. Nah, di layar ini ditampilkan hukum yang keenam. Ya, jangan membunuh. Adik-adik sekolah minggu mungkin berpikir, wah saya tidak pernah membunuh. Apa itu membunuh? Membunuh adalah mencabut atau mengambil nyawa seseorang sampai dia tidak berdaya. Ya, membunuh berarti mengambil nyawa seseorang. Nah, yang berhak mengambil nyawa seseorang, kita tahu bahwa hanya Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta umat manusia. Dan hanya Dia yang berhak untuk mengambil nyawa seseorang. Barang siapa yang membunuh, itu melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran yang keenam dari perintah Tuhan. Kita melakukan kesalahan, membenci seseorang, dan kemudian tidak memaafkan dia, dan akhirnya kita membunuh dia. Akhir-akhir ini banyak adik-adik sekolah minggu yang membunuh. Kenapa? Hanya butuh makan dan dia tidak punya uang. Melihat orang sementara berjalan, wah, kalau saya merampas,
nanti dia balik untuk melawan saya atau berbalik itu membunuh saya. Ya. Jadi lebih baik saya lebih duluan membunuh dia. Nah, itu berarti dia tidak mengindahkan atau tidak melakukan atau tidak mendengar perintah Allah, tidak melakukan perintah Allah yang keenam. Adik-adik hati-hati, bukan hanya merampas nyawa seseorang atau membunuh orang, menikam sampai dia mati. Tetapi membunuh juga adalah salah satu di saat kita mematikan semangat teman-teman kita. Misalnya di sekolah kita menakut-nakuti teman kita. Akhirnya sepanjang pembelajaran dia merasa ketakutan. Tidak bersemangat. Itu salah satu. Kita membunuh semangatnya. Oke? Adik-adik di rumah, ibu guru minta tolong. Kalau di antara kalian ada yang seperti ini, ingat. Cepat-cepat mengakui di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa tidak akan melakukannya lagi. Karena yang berhak membunuh orang atau membunuh sesamanya hanya Tuhan. Oke? Nah, kita sampai kepada perintah yang ke-7. Ya. Perintah yang ke-7 apa? Perintah yang ke-7 adalah jangan bersinah. Apa itu jangan bersinah, adik-adik? Kata bersinah itu apa? Ya, lewat firman Tuhan dikatakan bahwa bersinah itu artinya orang yang sudah menikah menginginkan orang lain untuk menjadi pasangannya. Wah, kalau adik-adik berpikir seperti itu, wah saya kan masih kecil. Ya, saya belum menikah. Ya, tetapi itu perintah Tuhan yang ibu guru harus sampaikan kepada adik-adik sehingga adik-adik boleh tahu apa itu bersinah. Di sekolah biasa diajarkan oleh ibu guru agamanya tentang hukum atau perintah Allah yang ke-7 ini. Orang yang sudah menikah menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, bukan hanya seperti itu. Tetapi adik-adik melihat seseorang, wah cantik, wah ganteng. Dan di dalam hatinya sudah memikirkan hal itu, sekalipun dia tidak melakukan. Tetapi sudah memikirkan dan sudah menginginkan, padahal sudah ada pasangannya. Sudah ada istrinya, sudah ada suaminya. Nah, itu dikatakan juga sudah bersinah. Baru dipikirkan, itu sudah bersinah. Jadi adik-adik, kalau kita sudah tahu firman Tuhan dan kita melakukan, itu dosa. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat hukum yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Hukum yang ke-8, jangan mencuri, terdapat pada ayatnya yang ke-15 firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama tadi. Seperti apakah itu? Ya. Ada anak-anak seperti ini. Di sekolah nanti, saya sudah dikasih uang jajan sama mama sebenarnya 10.000. Tapi ada yang saya mau beli, itu harganya 15.000. Bagaimana untuk mencukupi? Wah, itu mama kalau pulang belanja, dia simpan di meja itu uangnya. Tidak dihitung. Jadi berpikir kan uangnya Jimama. Saya tidak mencuri karena itu uangnya Jimama. Nah, adik-adik,
Sebenarnya ini sudah mencuri. Kenapa Ibu Guru katakan seperti itu? Karena kalian sudah mengambil barang yang bukan kalian punya. Sekalipun itu mama kita, itu papa kita, tetapi itu bukan uangnya kita. Jadi kalau kita mau mengambil, kita harus minta sama mama, kita harus minta sama papa, atau kita minta sama siapa saja yang punya. Kita mengambilnya sendiri, nanti saya pulang sekolah, baru saya minta. Tapi kita sudah gunakan. Nah itu tetap dikatakan mencuri sekalipun kita sudah sampaikan sama orang yang punya atau mama yang punya atau papa yang punya. Jadi adik-adik, kalau kita mengambil barang seseorang dan tanpa seizin dengan orang itu artinya kita melanggar perintah Allah atau hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri. Nah hari ini kita sudah tahu bahwa mencuri itu adalah salah satu perintah Allah yang kita langgar atau kita melanggar perintah Allah yang ke-8, berarti kita melakukan dosa. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita buat? Karena selama ini kita sudah terbiasa mengambil uangnya mama, karena merasa bahwa uang yang dikasih mama itu tidak cukup. Atau uang yang dikasih papa itu tidak cukup. Atau uang yang dikasih nenek, atau siapa saja. Apa yang kita harus buat adik-adik? Kita harus mengakuinya, kita harus berjanji sama diri sendiri, dan kita minta ampun sama Tuhan dan katakan, ampuni saya Tuhan, saya tidak akan melakukannya lagi. Oke adik-adik? Nah, kemudian apa lagi yang dibawa oleh Musa? Perintah apa lagi yang disampaikan oleh Musa setelah turun dari Gunung Sinai? Yang ke-9 adalah mengucapkan saksi dusta. Ya, mengucapkan saksi dusta. Ya, Ibu Guru biasa di sekolah, karena takut sama teman yang sudah diambil barangnya, atau takut sama mama, tidak jujur sama mama, sehingga dia mau berbohong. Berbohong seperti apa? Misalnya di sekolah ada buku yang mau dibeli. Ada buku yang mau dibeli. Dan dia tidak mau mengatakan secara jujur. Dia berbohong. Atau dia takut sama teman. Dia mau temannya itu baik sama dia. Sehingga dia menyampaikan saksi dusta kepada teman yang lain untuk membela diri. Nah, itu adalah salah satu dari saksi dusta. Apalagi kita tidak boleh memberikan kesaksian yang palsu, omong kosong. Yang penting saya disuka teman saya. Ya, ada barangnya hilang. Itu dia yang ambil. Padahal dia yang ambil. Dia takut dimarahi sama temannya. Jadi dia memberikan kesaksian yang tidak benar. Dia memberikan kesaksian yang palsu. Apalagi adik-adik. Kebohongan merusak hubungan kita dengan sesama kita. Ya, kalau ibu guru mengambil barangnya guru-guru yang lain, ya, atau ibu guru mengambil barangnya salah satu adik-adik yang ada di rumah saat ini, sudah jelas. Kalau adik-adik melihat saya ketemu di jalan, bisa-bisa adik-adik tidak mau lagi menyapa saya atau buang muka kepada saya. Kenapa? Karena mengingat bahwa ibu guru pernah berbohong sama dia. Jadi
hukum yang ke-9 ini bisa membuat kita tidak punya teman. Dan teristimewa, kita tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Karena kita sudah melanggar perintahnya. Kita sudah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga kepada sesama kita. Karena kita tidak mengindahkan kebohongan. Kita melakukan dan melakukan. Padahal kita sudah tahu. Nah, kalau saat ini Ibu Guru menyampaikan bahwa berbohong itu atau bersaksi dusta itu tidak baik. Apa yang adik-adik mau lakukan? Mengakui apa yang sudah dilakukan selama ini. Kalau pernah bersaksi dusta, kepada siapa? Diakui. Kita berterus terang. Supaya kita dapat mengakui di hadapan Tuhan dan kita boleh berjanji dalam diri kita sendiri bahkan kepada Tuhan untuk tidak melakukannya lagi. Nah, kita sudah sampai kepada hukum yang ke-9. Adik-adik, masih ada berapa hukum yang Ibu Guru belum sampaikan? Masih ada 1. Ya, kita tahu bahwa Musa itu membawa perintah Tuhan di dalam 2 loh batu. Ada 10 perintah. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada perintah yang ke-10. Perintah yang ke-10. Apa bunyinya perintah yang ke-10? Perintah yang ke-10 berbunyi demikian. Jangan mengingini milik sesamamu. Ya, itu mengingini milik sesamamu. Dikatakan di ayat yang ke-17 tadi, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya. Ya. Di sini Ibu Guru sampaikan kepada adik-adik di rumah bahwa kalau kita memikirkan orang punya berarti kita sudah mengingini orang punya, itu dosa. Ya. Dikatakan di perintah yang ke-10 itu dosa. Kita baru mengingini itu sudah dosa. Nah, saat sekarang ini adik-adik ada banyak orang yang melakukan kejahatan dengan melakukan atau melanggar hukum yang ke-10 ini. Hanya karena keadaan pandemi COVID-19. Wah, di sekolah mulai dari TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi sekarang sudah tidak bisa ikut pembelajaran kalau tidak punya HP. Nah, ini yang membuat banyak orang adik-adik untuk melakukan atau melanggar perintah ini. Ya. Perintah ini itu sama artinya dengan perintah yang ke-8 tadi. Mencuri berarti mengingini barang sesama kita, mengingini barang teman kita, sama saja dengan kita melanggar atau kita tidak melakukan perintah Allah yang ke-8 tadi. Sama artinya. Sekalipun kita baru mengingini. Ya adik-adik. Nah, kalau begitu apa yang harus kita buat? Kita mengakui dan kita mau berubah. Kita mau berubah. Kalau kita sudah tahu ada 10 perintah Allah atau 10 hukum yang sudah disampaikan oleh Nabi Musa dan sampai hari ini kita boleh belajar lewat firman Tuhan. Nah, mari adik-adik kita melakukan perintah Allah untuk
menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak sekolah minggu yang setia dan taat melakukan firman Tuhan. Bukan hanya kita dengar, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita. Ya. Dan itulah hukum atau 10 perintah Allah yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru minggu lalu, dan hari ini Ibu Guru menyampaikannya ada 6. Jadi 4 hukum itu ditujukan kepada Allah atau mengasihi Allah, dan 6 hukum yaitu hukum yang kelima, ke-6, 7, 8, 9 sampai 10 itu ditujukan untuk mengasihi sesama kita. Mari anak-anakku, kita melakukan perintah Allah. Ada 2, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Berarti kita sudah melakukan perintah Allah. Nah, untuk menutup cerita Ibu Guru pada saat ini, Ibu Guru akan meminta anak-anakku sekali lagi membuka Alkitabnya dari Matius pasal 22 ayat 39. B. Matius 22 ayat 39 itu adalah penutup daripada cerita Ibu Guru untuk mengakhiri penyampaian 6 hukum yang Ibu Guru ceritakan pada hari ini atau pada pagi ini, yaitu dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 36. Kalau adik-adik sudah dapat, silakan dibuka yang sudah bisa membaca firman Tuhan. Saya akan pandu dari sini untuk membacakannya sekali lagi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ibu Guru ulangi, Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat ini sekaligus menjadi ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu, dan minggu depan akan dihafalkan ayat ini. Ayat ini pendek sekali, hanya terdiri dari 6 kata. Ya, terdiri dari 6 kata. Tidak sulit untuk menghafalkan. Kalau adik-adik mau menghafal, pasti 1 kali 2 kali menghafal sudah jelas, sudah bisa menghafal. Ya, itu akhir cerita Ibu Guru. Silakan dihafalkan dan minggu depan akan dihafalkan oleh adik-adik atau dibawakan oleh adik-adik. Nah, selamat di dalam menjalani aktivitas adik-adik. Jangan lupa menjaga kesehatan. Dan akhirnya Ibu Guru mau pamit, tapi sebelum pamit, sebelum menyelesaikan atau sebelum Ibu Guru berhenti bercerita di sini, Ibu Guru akan mempersilahkan adik-adik atau rekan-rekan yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Juan. Nah, saatnya saya kasih kesempatan buat adik-adik yang akan menghafal. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Kakak Pia dan Kakak Igin.
Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sudah dengar firman Tuhan kan yang disampaikan sama Ibu Guru Herman. Tapi firmannya nggak cuma didengerin doang ya, tapi harus Dilakukan. Nah, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya dilipat dengan benar. Sambil kita bawa persembahan kita angkat satu pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan segala hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, puja sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi sekali lagi pujian kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang di rumah tetap diam di tempat karena kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberkati Papa Mama, memberkati kami semua, sehingga hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan kami. Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, biar boleh dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan Papa Mama, sehingga mereka senantiasa bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, lanjut ke ibadah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing, tapi sebelumnya itu kita mau menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik yang di rumah silakan berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Jawab ya. ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya,
kepada Bapak Pendeta, dipersilakan. Baik, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kebaktian kami pada saat ini, dari awal hingga berakhirnya kami serahkan, jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu dan kita ketemu minggu depan di jam yang sama. Selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.